Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Devin Purnawati SPD. Dalam pelajaran fisika kali ini, saya akan mengangkat tentang pengertian, besaran, satuan, dan dimensi dalam pengukuran fisika. Jenjang kelas 10, Kurikulum Merdeka. Pengertian besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam satuan, kita mengenal yang namanya satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dihitung, memiliki nilai, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contohnya, massa, panjang, waktu, kuat arus, volume, dan sebagainya. Sementara satuan adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan melekat pada nilai besaran, contohnya meter, sekon, kilogram, sentimeter, ampere, volt, dan sebagainya. Saat kamu membaca lampu 5 watt, kira-kira apa besaran dan satuannya? Besaran sama dengan daya listrik, satuan sama dengan watt, dan nilai besarannya adalah angka 5. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan kesepakatan para ilmuwan, besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut disajikan besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional, ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Kamu dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara mengerjakannya seperti pada perhitungan biasa. Untuk penulisan perkalian pada dimensi, biasa ditulis dengan tanda pangkat positif, dan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Oke, supaya nggak bingung, sekarang coba kita tentukan dimensi besaran-besaran berikut. Untuk luas, untuk mencari luas, itu panjang kali lebar. Maka panjang dimensinya adalah L
lebar juga L, maka L dikali L sama dengan L pangkat 2. Volume. Volume mencari rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka bentuk dimensinya menjadi L kali L kali L, sehingga dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Secara umum, satuan dibagi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan baku adalah memiliki nilai tetap untuk semua pengukuran. Misalnya, tongkat yang panjangnya 2 meter di Indonesia sama dengan 2 meter yang ada di Belanda. Penulisan satuan baku harus mengikuti sistem internasional atau biasa disebut satuan SI. Satuan ini terdiri dari MKS dan CGS. Sistem MKS adalah singkatan dari meter, kilogram, dan sekon. Sementara itu, CGS singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Yang kedua, satuan tidak baku memiliki nilai yang berubah-ubah atau tidak tetap seperti hasta, jengkal, depa, kaki, dan sebagainya. Hal itu karena ukuran hasta maupun jengkal setiap orang berbeda-beda. Misalnya, diminta menentukan panjang tali menggunakan jengkal dan diperoleh hasil 10 jengkal, setiap orang akan berbeda-beda perolehan jengkalnya. Lanjut ke aturan angka penting. Aturan angka penting, pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Lalu, untuk aturan angka penting sendiri terdiri dari yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2,34, maka memiliki 3 angka penting. Lalu 65,765 memiliki 5 angka penting. Lalu yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting, atau 70,6 memiliki 3 angka penting. Selanjutnya yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 3000 memiliki 4 angka penting, atau 1,230 memiliki 4 angka penting. Selanjutnya yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan, koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,1, maka memiliki 1 angka penting saja. Atau 0,005 juga memiliki 1 angka penting. Atau lagi 0,0567 memiliki 3 angka penting. Selanjutnya yang kelima,
Semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. Contohnya adalah sebagai berikut. 1,23 ditambah 6,5 sama dengan 7,73 atau menjadi 7,7. Untuk pembulatan, jika angka terakhir lebih besar dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5, maka bulatkanlah ke bawah. Jika tepat 5, lihat angka sebelumnya. Misal, angka sebelumnya ganjil, bulatkan ke atas dan sebaliknya. Operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Contohnya, 2,1 dikali 2,25 hasilnya adalah 4,725. Karena dua angka penting dikali dengan 3 angka penting, hasil akhir harus kita rubah menjadi 2 angka penting. Dari 4,725 kita rubah menjadi 2 angka penting, maka hasil akhirnya adalah 4,7. Selanjutnya, konsep notasi ilmiah. Jika kita dihadapkan pada bilangan ratusan, ribuan, ratusan ribu, mungkin masih mudah untuk dimengerti nama bilangannya. Bagaimana jika dihadapkan pada bilangan seperti 0,00000023 atau 1 miliar? Sungguh bilangan yang sulit untuk ditentukan jumlahnya secara langsung. Hal yang harus dipahami bahwa di dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja massa bumi atau massa elektron. Nah, untuk menulis massa elektron yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tentunya sangat sulit. Oleh karena itu, ukurannya yang sangat kecil. Nah, maka dibentuklah suatu notasi yang disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa mempermudah kita dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penulisannya adalah sebagai berikut dengan rumusnya A kali 10 pangkat N, di mana keterangan A adalah bilangan satuan besarnya antara 1 sampai 10 dan berupa desimal. Dan N ini merupakan ordo atau pangkat. Contoh soal notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Satu, tentukan bilangan 510 juta dalam bentuk notasi ilmiah.
maka penulisannya menjadi 5,1 kali 10 pangkat 8. Yang kedua, tentukan bilangan 0,00000087. Maka dalam bentuk notasi ilmiahnya menjadi 8,7 kali 10 pangkat minus 8. Baik, sekarang kita lanjut ke alat ukur. Pengertian alat ukur adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi atau sudut. Penggunaan alat ukur ini tergantung dari benda yang diukur. Penggunaan alat ukur sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan bidang lainnya. Alat ukur memungkinkan manusia untuk mendapatkan data yang akurat dan konsisten. Dikutip dari buku Administrasi Transaksi Irwansyah tahun 2018 dan 19, pengertian alat ukur merupakan alat yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Keberadaan alat ukur telah ada walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Apabila alat ukur tidak akurat, hasil pengukuran tidak akan akurat. Syarat yang paling penting terkait alat ukur yang baik adalah validitas dan reliabilitas dari alat ukur itu sendiri. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berbagai macam alat ukur memiliki tingkat ketelitian. Ada beberapa jenis alat ukur. Berikut jenis-jenis alat ukur yang wajib diketahui dalam fisika. Hal ini bergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Jenis-jenis alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. Contoh, alat ukur panjang meliputi penggaris, jangka sorong, micrometer skrup, dan odometer. Yang kedua, alat ukur massa. Alat ini digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Contoh, alat ukur massa termasuk timbangan digital, neraca, dan alat ukur massa pegas. Yang ketiga, alat ukur volume. Alat ini digunakan untuk mengukur volume atau ruang yang dapat diisi oleh suatu benda. Contoh alat ukur volume ini meliputi gelas ukur, tabung ukur, dan pipet.
Yang keempat, alat ukur suhu. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau lingkungan. Termometer, termokopel, dan termistor. Termistor adalah contoh alat ukur suhu. Yang kelima, alat ukur tekanan. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan fluida atau gas dalam suatu sistem. Lalu manometer, barometer, dan transducer tekanan adalah beberapa jenis alat ukur tekanan. Fungsi alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran dan mempunyai satuan yang baku. Satuan yang baku adalah pembanding yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Alat ukur yang digunakan harus benar-benar mampu mengukur objek yang hendak diteliti. Berikut beberapa fungsi dari alat ukur. Satu, memberikan data yang akurat. Alat ukur memberikan data yang dapat diandalkan dan akurat. Hal ini sangat penting dalam berbagai kebutuhan, seperti penelitian ilmiah, produksi industri, dan pengukuran presisi. 2. Mengontrol kualitas produk. Dalam industri, alat ukur digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, alat ukur dapat mengontrol kualitas suatu produk. Yang ketiga, mendukung proses penelitian dan pengembangan. Alat ukur adalah fondasi dari eksperimen ilmiah dan pengembangan teknologi. Alat ukur memungkinkan para peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengembangkan teori dan inovasi baru. Yang keempat, memastikan keamanan dan keselamatan. Alat ukur digunakan dalam beberapa bidang, seperti industri kimia atau pengelolaan energi. Pada bidang tertentu, alat ukur digunakan untuk memantau parameter yang dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan. Lima, mendukung proses produksi.
Dalam lingkungan industri, alat ukur digunakan dalam berbagai tahap produksi. Hal ini untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Itulah pengertian alat ukur dengan penjelasan jenis-jenis serta fungsinya. Yang wajib diketahui dalam dunia fisika, tanpa alat ukur sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan konsisten, yang merupakan dasar dari kemajuan ilmiah dan teknologi. Terima kasih. Saya akhiri perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.